Hey, what's up guys? Kali ini adalah video review Asus ZenFone Max M2 ZB633KL. Sebelumnya saya mohon maaf karena telat dalam upload video reviewnya, dikarenakan banyak beberapa kendala di rumah. Padahal udah hampir 1 minggu yang lalu video unboxing saya publish. Varian yang saya review ini adalah varian RAM 4GB internal 64GB. Ada juga varian RAM 3GB internal 32GB yang harganya lebih murah daripada yang ini, sekitar 1,6 juta. Oke, sekarang mari kita mulai omongin desain dari HP ini. Menurut saya desain yang seperti ini jadi anti mainstream karena dari tahun 2020 ini desain HP-nya ya itu-itu aja dengan kombinasi warna seperti gradasi dan sebagainya. Mungkin untuk HP ini desainnya terkesan jadul, tapi bagi saya ini ya yang saya suka. Desain yang seperti ini dimulai dari iPhone 6 dulu yang diikuti brand-brand lain dan dimodifikasi. Lalu untuk sekarang ini kebanyakan sudah menggunakan material kaca di bagian belakangnya dan ada pula dari plastik yang dibuat glossy agar terlihat seperti kaca. Karena Asus ini termasuk keluaran 2018 yang mana di rank harga 1 jutaan rata-rata material bodinya itu ya terbuat dari aluminium alloy. ZenFone Max M2 ini memiliki 3 varian warna. Ada hitam, silver, dan biru yang sekarang saya pakai untuk review. Desain kamera belakang di ZenFone Max ini mengikuti desain iPhone X dengan modul dual kamera yang vertikal. Namun ini agak lebih kecil dan tidak terlalu menonjol seperti iPhone X. Di bagian depan layar Asus ZenFone Max ini juga mirip iPhone X atau 11 yang menggunakan notch gede. Tapi kalau dibandingkan notch di Asus ZenFone Max ini, modelnya beda dan lebih kecil sedikit. Di notch ini tersemat modul kamera selfie, speaker, proximity sensor, LED notification, dan LED flash. Di samping kanan HP ini terdapat tombol volume atas dan bawah dan juga tombol power. Kalau diperhatikan tombol powernya itu ada desain khas Asus yang bertekstur melingkar. Di samping kirinya hanya ada slot SIM card. Slot SIM card ini bukan jenis hybrid, jadi bisa dipasang dual SIM dan kartu penyimpanan eksternal micro SD card. Di bagian bawah ada port charging dengan tipe micro USB, lubang speaker yang bentuknya memanjang, lalu ada lubang kecil untuk mikrofon. Dan di bagian atasnya ada lubang jack audio dan noise cancellation. Ini HP layarnya lumayan gede guys, ya 6,3 inch dan jenis layarnya adalah IPS dengan aspek rasio 19:9. Tapi resolusinya hanya SD Plus sih dan kerapatan pixelnya 269 ppi. Ya untuk kualitas layarnya bisa kalian lihat dan nilai sendiri di demo video berikut ini. Untuk pemakaian di luar ruangan, layarnya masih bisa dipandang dengan lumayan jelas meski harus full brightness. Tapi resiko kalau full brightness ya agak sedikit boros. Sekarang kita beralih ke bagian audio speaker di HP ini. Katanya Asus sih ZenFone Max M2 ini memiliki kualitas audio yang memukau dengan menggunakan 5 magnet speaker dengan lapisan metal dan amplifier NXP yang bisa menghasilkan suara jernih dan jelas. Apaan itu NXP? Berikut adalah hasil audio speaker yang dihasilkan oleh Asus ZenFone Max M2. Sekarang kita beralih ngomongin ke baterainya. Asus ZenFone Max M2 dibekali dengan kapasitas baterai 4000 mAh. Di segi ini Asus menjadikannya sebagai nilai jual dengan slogan Max Battery yang diklaim sampai 2 hari penggunaan nonstop. Saya pikir itu terlalu berlebihan ya. Untuk penggunaan sehari-hari saya bisa cas 2-3 kali dalam sehari. Lawang saya pakainya untuk game juga ya jelas boros. Tergantung dari pemakaian juga sih. Kalau cuma sosmedan saja mungkin awet, apalagi cuma SMS-an doang dan datanya dimatiin. Sekarang kita masuk di sektor kameranya. Fitur yang diberikan cukup lengkap
ada mode otomatis, mode pro bagi yang suka pengambilan gambar secara manual, HDR, Sport, dan Night Mode. Ini juga ada fitur Portrait Mode. Kan ini kameranya ganda. Pertama adalah kamera utama dengan resolusi 13 megapiksel dan yang kedua ada kamera bokeh dengan resolusi 2 megapiksel. Untuk pengambilan gambar dengan mode otomatis ya lumayan, dan di sini saya akan coba dengan mode portrait. Bagaimana hasilnya? Untuk bokehnya sih cukup rapi. Sekarang kita coba merekam video. Di perekaman videonya ada fitur yang namanya AIS, Electrical Image Stabilization, ya agar video yang direkam agak lebih stabil. Dan juga HP ini bisa merekam video sampai 4K loh. Ya, dicoba fokusnya seberapa dekat dan bagaimana fokusnya ini ambiar atau tidak. Lalu coba zoom juga, hasilnya nanti pecah atau gimana. Dan hasil video yang saya rekam jadi seperti ini. Menurut saya di HP dengan harga 1 jutaan ini kualitas video yang dihasilkan sih bagus, bisa mencapai 4K lagi. Meski mentok di 30 fps kan juga lumayan. Tapi kalau perekaman 4K, image stabilization-nya tidak berfungsi. Image stabilization tersebut berfungsi di kualitas Full HD dan ke bawahnya. Oh iya, ini ada beberapa foto yang saya ambil menggunakan kamera belakangnya. Dan ini adalah video dari kamera depan Asus Zenfone Max M2 yang saya ambil pada 2 hari yang lalu. Audio ini tak matikan. Di sektor keamanan HP ini ada 2 pilihan untuk membuka kunci layar. Bisa menggunakan sidik jari dan juga bisa menggunakan wajah. Untuk unlock menggunakan sidik jari ya terbilang cepat juga sih. Lumayan lah ya dan akurat. Tapi di face unlock ini agak aneh. Mungkin fitur ini yang penting ada face unlocknya. Soalnya saya coba face unlock di remang-remang, kadang bisa, kadang enggak. Tidak ada sensor khusus di keamanan face unlocknya, jadi saya tidak berharap lebih untuk menggunakan face unlock ini. HP ini tidak memiliki fitur NFC ya, dan untuk pengecasan sebenarnya sudah mendukung Qualcomm Quick Charge 3.0. Namun di paket pembelian tidak disertai quick chargernya. Akhirnya saya membutuhkan waktu agak lama di pengecasan menggunakan charger bawaan. Butuh hampir 3 jam untuk cas dari 10% sampai penuh. HP ini menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 632 octa-core 1,8 GHz dan GPU Adreno 506. Meskipun prosesor ini bukan yang terbaru, tapi performanya masih oke. Apalagi software di Zenfone Max M2 ini pakai Android stock. Kalau pakai Android stock itu experience-nya lebih cepat sih, dan selain itu dukungan upgrade-nya lebih lama. Kemarin pertama kali cek versi Android di HP ini masih di Android 8 Oreo. Dan baru kemarin saya update jadi Android 9 Pie. Riverlands is in our hands. You are failing. An enemy has been slain.
Sekian video review Asus ZenFone Max M2 dari saya. Jika Anda memiliki pertanyaan, kritik, maupun saran, silakan ketik di kolom komentar. Dan yang terakhir, terima kasih. Change me now, 'cause I like to be myself. If you're not agree, you can walk away, you can walk away, you can walk away. Something in my mind makes me think that ain't nobody perfect.